Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Jaya Nagara dari kelas Agroteknologi 4C dengan NIM 120700667. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama wereng secara terpadu pada tanaman padi. Perkembangan populasi wereng coklat yaitu pada tahap permulaan wereng datang pada bertanam padi yang sudah mulai tumbuh, yaitu pada umur 15 hari setelah tanam atau pada umur 10-20 hari setelah ditanam. Di daerah beriklim sedang, pada awalnya populasi wereng coklat sangatlah rendah. Kemudian berkembang dengan cepat. Perkembangan populasi wereng juga tergantung pada inangnya. Varietas padi yang cocok untuk perkembangannya. Di lapangan, wereng coklat bergerak dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Pergerakan dilakukan oleh wereng. Gerakan penyebaran ini menunjukkan adanya wereng coklat yang meninggalkan tanaman tua yang menyebar pada akhir generasi ketiga menuju tanaman muda. Sebenarnya wereng coklat sudah mulai menyebar pada generasi 2 dan mencapai puncaknya pada generasi 3. Kerusakan tanaman padi dan serangan wereng coklat, yaitu kerusakan tanaman padi yang ditimbulkan akibat serangan wereng coklat bisa serius. Serangan 1 dan 4 ekor wereng coklat per batang pada periode anakan selama 30 hari dapat menurunkan hasil 35% dan 77% serangan. Serangan wereng coklat per batang pada masa bunting selama 30 hari dapat menurunkan hasil berturut-turut 20% sampai dengan 37%. Serangan 4 ekor wereng coklat per batang pada masa pemasakan buah selama 30 hari dapat menurunkan hasil sebesar 28%. Apabila populasi tinggi, maka gejala kerusakan yang terlihat di lapangan yaitu warna daun dan batang tanaman berubah menjadi kuning, kemudian berubah menjadi berwarna coklat jerami, dan akhirnya seluruh tanaman bagaikan disiram air panas berwarna kuning coklat dan mengering. Apabila menyerang pada fase generatif akan menyebabkan terjadinya gagal panen. Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya serangan hama wereng coklat antara lain: 1. Kondisi lingkungan cuaca di mana musim kemarau tetapi musim turun hujan. Yang kedua, ketahanan varietas di mana dominasi suatu varietas tahan dalam jangka waktu lama. Ledakan biotop 1 karena penanaman VUTW 1, biotop 2 penanaman VUTW 2. Yang ketiga, pola tanam padi. Faktor ketersediaan air. Yang keempat, keberadaan musuh alami, parasit, predator, dan patogen. Yang kelima, penggunaan pestisida kurang bijaksana karena tidak memenuhi kaidah 6 tepat jenis sasaran, waktu, dosis, dan cara dan tempat. Pengaruh iklim cuaca terhadap wereng coklat, yaitu secara umum serangan wereng coklat lebih dominan terjadi pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau serangan wereng terjadi di daerah-daerah yang sering hujan. Populasi wereng coklat cepat meningkat pada kelembapan tinggi 70 sampai dengan 80%. Suhu di siang hari optimum 20-30 Celcius. Intensitas cahaya matahari rendah, pemupukan N tinggi, tanaman rimbun air, lahan basah, dan angin lemah. Migrasi wereng coklat. Migrasi Macroptera terutama terjadi bila populasi terlalu padat, umur tanaman inang pendek, kondisi iklim, umur, dan kelamin. Jauh dekatnya migrasi tergantung kepada angin. Macroptera dewasa take off, ambang suhu take off 17 Celcius untuk terbang ke arah sekitar terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Perilaku terbang memencar terjadi selama periode praoviposisi sebelum masa peletakan telur pertama. Bila kecepatan angin 11 km per jam,
dapat menahan migrasi. Aktivitas terbang terus-menerus pada kondisi ini, yaitu angin lemah, suhu rendah, dan kelembapan sangatlah tinggi. Pengendalian hama wereng coklat. Cara bercocok tanam yang dianjurkan adalah tanam serentak dalam satu wilayah pergiliran tanaman, penggunaan varietas tahan dan sanitasi. Pada daerah yang kekurangan air dan bertanam padi hanya dapat dilakukan satu kali, yaitu pada musim hujan. Maka pergiliran tanaman dapat berjalan dengan sendirinya. Akan tetapi di daerah yang basah atau beririgasi teknis, bertanam padi dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga pergiliran tanaman itu pun sulit dilakukan dan petani cenderung untuk bertanam padi secara terus-menerus, sehingga perlu ditekankan pergiliran tanaman dengan tanaman lainnya setelah tanaman padi. Pada musim hujan sebaiknya ditanam varietas tahan terhadap wereng coklat seperti Mekongga, Inpari 1, Inpari 2, Inpari 3, dan Inpari 13. Selanjutnya, pengaturan jarak tanam, yaitu tanaman ditanam dalam barisan yang teratur dengan jarak tanam sesuai dengan kondisi agroekosistem setempat agar dapat dianjurkan untuk memperlancar gerakan angin dan cahaya matahari masuk ke dalam penanaman. Hal ini dapat mengubah iklim mikro yang cocok untuk menekan perkembangannya wereng coklat. Pergiliran varietas tahan. Varietas yang dianjurkan untuk ditanam saat ini adalah Inpari 1, Inpari 2, Inpari 3, dan Inpari 13 secara bergiliran. Varietas-varietas tersebut memiliki ketahanan terhadap wereng coklat biotop 2 dan 3. Namun, apabila salah satu varietas tersebut ditanam secara terus-menerus sepanjang tahun pada satu wilayah, maka varietas tersebut akan menjadi rentan. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan musuh alami. Musuh alami yang dapat mengendalikan hama wereng coklat adalah parasitoid, predator, dan patogen. Salah satu penyebab terjadinya penambahan populasi hama wereng coklat adalah kematian musuh alami akibat penggunaan insektisida berspektrum luas. Dengan demikian harus ada upaya agar musuh alami menetap atau menjadi efektif dalam pengendalian hama. Penggunaan musuh alami walaupun tidak dilakukan dengan inundasi dapat juga dilakukan dengan meningkatkan peranan musuh alami yang sudah ada di lapangan. Peningkatan peranan musuh alami dilakukan dengan monitoring untuk menentukan parasitasi dan predatasinya. Oleh karena itu, pada saat aplikasi insektisida harus sudah diperhitungkan banyaknya musuh alami di pertanaman. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu perkembangan musuh alami antara lain: 1. Menggunakan insektisida secara bijaksana, yaitu pada saat populasi hama sudah mencapai ambang ekonomi. Yang kedua, lebih baik digunakan insektisida butiran yang sistematik untuk mengurangi terbunuhnya musuh alami. Selesai panen, perlu adanya habitat alternatif tempat musuh alami untuk berkembang biak. Penggunaan pestisida dalam budidaya pertanian modern. Pestisida merupakan sarana pengendalian yang diperlukan, akan tetapi karena pada umumnya sifat dari pestisida tidak spesifik penggunaannya, jadi harus digunakan secara hati-hati dalam sistem pengendalian terpadu. Pestisida merupakan komponen terakhir untuk pengendalian. Dalam hal ini, jenis, waktu formulasi, dan cara aplikasi merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga kompatibel dengan komponen lain dan tidak mencemari lingkungan. Apabila dikendalikan dengan insektisida, maka diusahakan agar jangan menggunakan insektisida yang mengandung bahan aktif cipermetrin karena akan menimbulkan resistensi dan resistensi wereng coklat. Beberapa jenis pestisida yang dapat digunakan pada saat ini diantaranya adalah yang berbahan aktif. Yang pertama, fipronil, thiamethoxam, dan imidacloprid.
Pengaruh samping penggunaan insektisida yang tidak tepat dan dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan resistensi, resurgensi, dan kematian musuh alami. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengendalian insektisida, harus dilakukan monitoring secara dini dan keputusan pengendalian harus menerapkan perhitungan berdasarkan musuh alami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.